Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, jamaah sidang khutbah salatil Jumat rahimani Allahu wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehat sehingga kaki ini mampu melangkah memasuki rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan karena diberikan kekuatan iman yang ada pada hati kita, sehingga hati ini malikul jasad yang memerintahkan tubuh kita diberikan keimanan Allah, sehingga kita bisa memiliki niat dalam rangka untuk agar kita dimasukkan ke dalam jannahnya dan agar kita diampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa senantiasa kami wasiatkan untuk meningkatkan keimanan, menjaga ketakwaan dengan melakukan apa saja yang Allah dan Rasul perintah dan menjauhi apa saja yang Allah dan Rasulnya larang. Tidak akan pernah bergeser dua kaki anak cucu Adam nanti di padang mahsyar kecuali akan ditanya 4 perkara. Yang pertama ialah tentang umur. Untuk apa umur itu dia habiskan? Anggap sekarang kita berumur 40 sampai 50 tahun rata-rata di sini. Yang kata Nabi, umur umatku sekitar 60 sampai 70. Artinya masih ada 10 tahun kalau Allah beri kesempatan untuk memperbaiki amalan kita. Namun juga lihat ke belakang. Andaikan seseorang itu tidak mengingat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan berputus asa. Kenapa? Dari umur dia SD mukallaf sampai dia rumah tangga tidak pernah kenal namanya masjid. Tidak pernah kenal namanya Al-Qur'an. Bahkan tidak bisa membaca Al-Qur'an. Seandainya saja orang ini berputus asa dari rahmatnya Allah, itu dia hitung-hitungan karek pirang tahun. Ya. Anggap 30 tahun ini sudah dilewati dengan dosa dan maksiat. Sedangkan kesempatan hanya 10 tahun saja. Akan tetapi la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan pernah berputus asa
dari rahmat Allah. Nabi juga berpesan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan catatan kehidupan seseorang itu yang terpenting ialah pada akhirnya. Maksud saya di sini bukan artinya iki sak-sak isik rapopo jek enom sok ben tobat enggak. Hadis ini digunakan untuk apa? Sebagai penyemangat kita yang terlampau bergelimang dengan dosa puluhan tahun agar tidak berputus asa. Asalkan kita bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan tuntun kita menuju husnul khatimah. Kalau kita pakai hitung-hitungan, sahabat gak ada yang masuk surga. Mayoritas mereka sebelum Nabi diutus, mereka musyrikin, kaum musyrikin Quraisy. Atau paling tidak, dia tidak memiliki agama. Ya. Mereka kebanyakannya berumur 40 tahun lebih. Artinya 40 tahun sebelumnya mereka tidak kenal yang namanya Allah. Kecuali sangat sedikit sekali dari mereka, dari karangan ahli kitab yang lurus, seperti sahabat Adi bin Hatim, Abdullah bin Salam. Akan tetapi tatkala mereka lihat sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhrin, beliau mengenal Islam menjelang maut hanya 3 tahun. Akan tetapi Abu Hurairah ini mendapatkan gelar sebagai kekasih Rasulullah SAW. Artinya jangan pernah berputus asa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit akan saya sampaikan yang disampaikan oleh, yang saya nukil dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyebutkan alamatus sa'adati wasyaqawah, tanda-tanda orang yang memiliki kebahagiaan dan tanda-tanda kesengsaraan. Diperhatikan. Kalau tanda ini belum ada pada kita, maka segera, ya, tanda kebahagiaan ini segera diusahakan. Juga dari pelajaran di sini sebelum saya bacakan, tatkala seseorang itu sudah melakukan hal-hal yang wajib, maka seseorang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari sisi amalan tambahan. Ada yang mereka pandai berdakwah, ceramah, akan tetapi lemah di puasa sunnahnya. Ada yang mereka kuat, besar di sisi finansial, wakaf, donasi, sedekah, akan tetapi lemah dari sisi salat tahajudnya. Maka tidak bisa satu sama lain ini mencela, karena itulah apa? Min fadlillah. Dalika min fadlillah. Itu merupakan keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita protes. Kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk tanda kebahagiaan, keberuntungan seseorang ialah tatkala seorang hamba zida fi amali, zida fi tawadhu'ihi. Tatkala seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak amalan soleh, maka Allah akan tambah rasa tawaduknya, tidak sombong. Nabi Muhammad SAW berpesan, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah salah seorang memiliki sifat tawadhu' karena Allah, tidak sombong, rendah hati, tidak membanggakan apa yang ia miliki, semisal Qarun, semisal Fir'aun. Dia rendah hati, tidak sombong, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Dan tatkala ditambah, dimudahkan ia untuk beramal soleh, Allah akan tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika Allah tambah umurnya, naqasa min hirsihi. Tatkala orang itu sudah bertambah umur, kalau dia orang yang bahagia, calon orang yang bahagia, akan semakin berkurang semangat kepada dunia. Wali aneh, 40-50 tahun kok ijik sregep ngejar donya sampai lali. Ada syaratnya lah ya, sampai lali. Akhirat, sholat wajib, azan, nggak peduli. Puasa Ramadan, nggak peduli. Nek ra nyambut gawe ora dipakani apa? Tidak. Tapi tatkala seseorang bertambah umur, semakin dia ingat, oh jatahku pirang tahun, guys. Segera berbekal dengan apa yang kita mampu. Idza matal ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jika anak cucu Adam itu mati, terputus seluruh amal solehnya. Tidak bisa lagi sholat, tidak lagi bisa puasa. Kecuali ada 3 amalan yang terus mengalir ketika kita sudah mati. Yang pertama ialah ilmu yang bermanfaat, atau amal jariyah, shadaqatun jariyatun. Ya. Jangan memperbanyak tabungan, secukupnya saja. Toh kalau Anda mati, ya sudah. Harta itu akan digunakan untuk nyarutang atau diwariskan. Jadi harta itu harta yang dimakan, kembalinya ke WC. Harta yang Anda tinggal mati itu diwariskan. Tinggal satu harapannya, yakni harta yang diinfakkan. Ya. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nasi wa qada'i hawaijihim wa tawaddu'i lahum. Tatkala seseorang itu memiliki pangkat, jabatan di masyarakatnya, akan bertambah semakin dekat dia dengan manusia. Lihat Rasulullah SAW, beliau sebagai seorang pemimpin negara, tidak jarang beliau memboncengkan anak kecil. Padahal beliau seorang presiden kalau di zaman ini. Dan beliau tidak memiliki tunggangan yang mewah, unta merah, kuda yang bagus, bukan. Tapi cuma himar, keledai. Tunggangan yang kalau sekarang nggak member. Pernah seketika menggoncengkan siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Anak kecil ini. Pernah memboncengkan siapa? Ibnu Abbas. Tidak gengsi. Semakin dia tinggi jabatan, tapi semakin dekat dengan masyarakat. Lihat siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kalau malam keliling seluruh wilayahnya. Ya. Dia tengok di malam hari itu sesiapa saja rakyatnya yang masih lapar. Bahkan kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq, setiap awal bulan, awal hilal, beliau itu memasuk bahan makanan. Kalau zaman kita ya beras lah. Dan nggak perlu yang miskin itu dikasih kartu terus moro nang balen desa, nggak perlu. Karena orang beriman itu kalau masih mampu nggak njaluk, dia akan malu kalau barang pemberian. Maka sifat seorang pemimpin ini yang ideal, ya. Jangan sampai rakyatnya yang beriman ini terlihat seperti meminta. Dikasih di depan pintu itu bahan makanan, ini Abu Bakar. Dan tidak ada yang tahu karena di malam hari.
Tidak perlu pencitraan. Dan semakin tinggi jabatannya, ia semakin apa? Akan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'du. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ma'syarul muslimin, adapun tanda kebinasaan, kesengsaraan seseorang, kata Imam Ibnu Qayyim, tatkala ia bertambah bisa beramal soleh, iso sedekah, iso salat nang masjid, iso munggah haji, zida fi qibrihi, bertambah sombong. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh. Kok jangkar toh? Terus nggak haji kok celuk Pak Haji. Tatkala ia bertambah amalnya, maka semakin ia merendahkan orang lain. Tidak setiap kekurangan itu dikomentari jamaah. Semua ada marhalah-marhalahnya. Tidak setiap kemungkaran itu apa? Diingkari. Berbeda Rasulullah SAW tatkala mengingkari siapa? Mu'ad bin Jabal. Berbeda dengan tatkala Rasulullah SAW mengingkari seorang Arab Badui. Maka jangan disamaratakan. Maka sumber keributan di akhir zaman ini ialah seseorang itu setiap hal itu dikomentari. Ya. Dan kalau sudah ada yang menegakkan, semua ikut-ikutan. Padahal amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Fardu kifayah. Dan tatkala seseorang itu bertambah umurnya, bertambah kerakusannya terhadap dunia. Tatkala seseorang itu bertambah hartanya, tapi malah semakin bertambah bakhil, bertambah cetil. Na'udzubillah. Saya akhiri dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu saat 2 bulan berturut-turut rumah para istri Rasulullah SAW ini tidak memiliki pasokan pangan kecuali aswadan, kecuali 2 benda yang disifati hitam. Para ulama menafsirkan yakni hanya menyediakan air dan kurma saja. Suatu ketika datang seorang ibu bersama 2 anak perempuan dalam keadaan lapar. Ketika itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha hanya tinggal 3 butir kurma. Tidak ada yang lain. Dalam keadaan tentu Aisyah juga butuh makanan ini, hanya kurma. Maka mengetuk pintulah seorang ibu tadi dengan 2 anaknya yang menahan lapar. Dikasihkanlah oleh Aisyah 2 kurma atau 3 kurma, dikasihkan semuanya. Dikasihkan 3-tiganya. Aisyah sudah nggak peduli dengan dirinya. Maka ibu ini memegang 3, yang 2 dikasihkan anaknya. Karena lapar langsung dimakan. Anaknya 2. Setelah habis, jenenge cah cilik ya polos. Ngingeti sing dicekel ibuke. Artinya apa ini? Isyarat mau minta lagi, padahal ibunya belum makan. Ini sudah tabiat ya kita kalau punya sifat penyayang sama anak, ya. Ini kalau kita semua sayang sama anak, ya. Kasarane bapak ibu ini ku kaliran mboten napa-napa, penting anak iso mangan. Ini bagus.
Dikasihkanlah kurma itu, dipotong jadi dua, punya ibu ini. Satu kasihkan ke anak perempuan yang satu, satu kasihkan yang satunya lagi. Maka ini diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun bersabda, ittaqin nar walau bisyikkin minat tamar. Bertakwalah kamu, jauhkanlah dirimu, takutlah kamu dari api neraka, hindarkanlah kamu dari api neraka, walaupun hanya sekedar berinfak dengan separuh kurma. Artinya seseorang itu pintu surga banyak, dan seseorang akan memasuki pintu sedekah tidak harus nunggu jadi jutawan miliuner, tidak. Tatkala apa yang ia punya, walaupun sedikit, ia ikhlaskan untuk membantu orang lain, ini yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Biidznillah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah SWT menggolongkan para saudara kita kaum muslimin yang berada di Jawa Barat yang dilanda qadarullah gempa bumi. Semoga yang masih hidup diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga Allah ringankan beban mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad